Dari Tanah Pasundan Parahyangan Gunung Salak Bogor. Kami hadir menjumpai Anda kembali, untuk menyampaikan kegiatan di Parahyangan Agung Jagatkarta. Sebagaimana yang Anda saksikan pada video kami sebelumnya, pada bagian ketiga ini kami sajikan kembali kelanjutan dari acara pembukaan Sadana Camp Panitia Pujawali ke-17, Parahyangan Agung Jagatkarta. Sadana Camp berlangsung sejak tanggal 26 hingga tanggal 28 Agustus tahun 2022, dan diikuti oleh 109 orang peserta dari berbagai wilayah, seperti Jakarta, Banten dan Jabar. Pada acara pembukaan kali ini menampilkan sambutan dari Ketua PHDI DKI Jakarta. Bapak Ibu hadirin para undangan dan juga adik-adik peserta Sadana Camp. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PHDI Provinsi DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ide Bagus Banjar. Silakan. Singgih, atur semua MC. Lugrayang titang aturang pangenjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan pinandita lanang istri, sane yang hadir pada acara pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati Pak Gunas selaku Kepala Biro Dikmental Provinsi DKI Jakarta. Kemudian narasumber Mas Seto, saya panggil Mas Seto aja. Kalau tadi Pak Ketua menyebut Trihandoko Seto, lengkap sekali. Saya biar akrab Mas Seto, beliau ahli pemecah hujan, kemudian beliau juga mantan Dirjen Bimasindu, Kementerian Agama. Kemudian Pembimasindu, Pak Mudane, Haji Mudane, kemudian PHDI 3 provinsi di sini hadir. Jakjaban, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kemudian Manggale atau pengurus Banjar se-Jakjaban yang sudah hadir. Kemudian panitia yang luar biasa, tepuk tangan untuk panitia nih, minta tolong tangan. Kemudian tim kreatif, Ketua Panitia Gus Wisnu, dan semua yang hadir, para undangan yang hadir di sini. Yayasan Giri Taman Sari, pembina Yayasan Giri Taman Sari yang kami undang, mudah-mudahan ada yang mewakili. Dan yang kami banggakan adalah pemuda-pemudi peserta Sadana Camp. Pak Gunas yang kami hormati selaku Kepala Biro Dikmental, sedikit saya menceritakan kebetulan Pak Yudi Arnawe, Ide Bagus Yudi Arnawe, selaku Ketua Parisade Hindu Dharma DKI Jakarta, berhalangan hadir. Beliau masih isoman, Pak. Jadi saya ditugaskan untuk mewakili beliau. Di sini dapat saya laporkan bahwa Sadana Camp ini berawal dari dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta. Di entry point-nya dari sana, Pak Gunas. Terima kasih untuk Pemprov DKI. Terima kasih Pak Kepala Biro. Kemudian ketika Sadana Camp itu kami melakukan konsolidasi dengan Pujawali, panitia Pujawali ini. Salah satu tugasnya adalah bagaimana mengembangkan dari Sadana Camp yang dari dana hibah tersebut agar kapasitas diperluas, kemudian peserta diperluas sehingga dan dapat lebih tepat. Sekali lagi pada Kepala Biro Dikmental mewakili Pemprov DKI kami sampaikan terima kasih. Jadi intinya seperti itu. Kemudian kami juga ingin mengembangkan kapasitasnya. Kami disupport oleh Bank Mandiri Ibu Dewi sudah hadir di sini. Kemudian Telkomsel, kemudian XL, Aksiata, kemudian beberapa Pertamina juga mensupport kami untuk mengembangkan kapasitas ini agar kapasitas dari pelaksanaan Sadana Camp ini bisa terlaksana dengan baik.
Yang kedua, kami kasih kepada Yayasan Giri Taman Sari sudah memberikan ruang kepada kami selaku Parisade Hindu Dharma DKI Jakarta dan panitia yang dalam hal ini hari ini saat ini Pejawali atau Piodalan ini ditugaskan dari Jakarta, DKI Jakarta Pak Gunas. Jadi bergiliran Jakarta, kemudian nanti Jawa Barat, kemudian Banten, muter lagi seperti itu. Sehingga hari ini karena kebetulan DKI Jakarta sehingga kita mengaitkan kegiatan-kegiatan Parisada Hindu Dharma DKI Jakarta dengan Sadhana Camp ini. Kemudian materi daripada kegiatan Sadhana Camp ini bagaimana keberagaman ini bisa kita nikmati bersama-sama dengan pemuda sehingga tidak terjadi hal-hal yang kurang baik ke depannya, tetapi bagaimana kita beragama militan pada agama kita, tetapi kita selalu bertoleransi dengan agama yang lain. Dan ini mudah-mudahan bisa pembekalan ini bisa dapat diimplementasikan di lapangan. Berikutnya kami sampaikan juga bahwa salah satu untuk menggait generasi muda yang katanya hari milenial, kita tidak bisa materinya monoton seperti itu tersebut. Sehingga bisa jadi nanti tempat-tempat ibadah akan dijauhi oleh generasi muda, sehingga kita bagaimana merangkul generasi muda untuk bisa berperan serta dalam kehidupan beragama, kebersamaan beragama di Indonesia ini. Terima kasih kepada Yayasan Giri Taman Sari, baik pembina, penasihat, pengempon yang sudah memberikan ruang kepada kami. Berikutnya kami sampaikan, ini juga memancing Parisade besok Jawa Barat, Parisade Banten, ketika mendapat tugas seperti ini, bagaimana keberagaman 3 provinsi ini bisa menjadi menyatu dalam hal pembinaan umat, khususnya umat beragama Hindu. Terakhir saya sampaikan, mohon Pak Kepala Biro Dikmental Provinsi DKI Jakarta berkenan membuka acara ini dan berikan arahan kepada kami semua, khususnya generasi muda Hindu di DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, para peserta, para undangan. Kurang lebih kami selaku penanggung jawab kegiatan ini di PHDI DKI Jakarta, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan. Demikian kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Ide Bagus Banjar sudah mewakili Ketua PHDI Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sambutan. Selanjutnya dimohon kesediaan Bapak Kepala Biro Dikmental Provinsi DKI Jakarta, Bapak Gunas Mahdianto, untuk memberikan sambutan lanjut membuka Sadhana Camp pada hari ini. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua PHDI Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Tadi ada juga PHDI dari Banten dan Jawa Barat beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati tentu Pembimas, ya, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati para narasumber beserta Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tentu tidak mengurangi rasa hormat dan salam takzim saya kepada Bapak Ibu yang hadir, serta anak-anakku sekalian generasi muda Hindu yang saya banggakan dan saya sayangi. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan karunia-Nya, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa hadir di tempat yang sejuk ini, tentu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, ya, dalam rangka mengikuti acara Sadhana Camp, ya, bagi generasi muda Hindu tahun 2022. Tentu saya atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan ini. Ya, ini tentu bagian dari upaya, ya, mendidik dan juga meningkatkan wawasan dan juga karakter, ya, generasi muda kita. Nah, kami bironya namanya Biro Pendidikan dan Mental Spiritual. Ya, kegiatan hari ini tentu sangat, makanya tadi kita apresiasi sangat, ya, sangat pas gitu dengan situasi saat ini gitu. Ya, dalam rangka upaya pembinaan pendidikan dan juga mental spiritual, terutama generasi muda. Ya. Generasi muda ini adalah pemilik masa depan, ya, yang akan menentukan masa depan bangsa kita ini. Oleh sebab itu mereka harus kita persiapkan dengan baik. Di sisi pendidikan tentu, ya, ini merupakan bagian dalam membentuk kecerdasan yang paripurna. Ya, baik cerdas otaknya, cerdas hatinya, cerdas rasanya, dan juga cerdas raganya. Ya, cerdas otaknya tentu melalui olah pikir. Ya, hari ini mungkin nanti ada materi-materi yang sifatnya akademis. Nah, itu melalui olah pikir untuk membentuk kecerdasan, nah, otak kita tentu. Ya, hari ini juga materinya luar biasa. Nanti akan diisi oleh para narasumber-narasumber yang sudah tidak asing lagi dan, ya, memiliki kapasitas yang tidak kita ragukan lagi. Ya, ini dalam rangka membentuk sekali lagi kecerdasan yang paripurna. Ya, yang kedua terkait dengan kecerdasan hati ini, ya, tentu melalui pendidikan agama. Nah, hari ini tadi sudah diawali, ya, dengan berdoa, dengan puja bersama-sama tadi. Ya, ini tentu agama ini penting sekali bagi generasi muda kita. Tadi sudah disampaikan, meskipun anak-anak kita ini lahir sudah di perantauan gitu, tapi tidak akan melupakan, ya, tidak boleh melupakan sekali lagi akar agama maupun seni budayanya. Ya, melalui agama ini kita akan membentuk kecerdasan hati anak-anak generasi muda kita, ya, melembutkan hatinya. Nah, yang ketiga tentunya, ya, tadi melalui olah rasa. Olah rasa ini biasanya melalui kegiatan seni budaya. Ya, agar anak-anak kita memiliki rasa yang lebih peduli, kelembutan rasanya. Nah, kegiatan ini melalui tentu kegiatan seni budaya yang hari ini mungkin juga akan dilakukan di tempat ini. Ini dalam rangka sekali lagi membentuk kecerdasan yang paripurna tadi. Ya, oleh sebab itu kami dari Biro Pendidikan Mental Spiritual, ya, sebagai mewakili pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu sangat mengapresiasi, ya, dan sekali lagi mendukung sepenuhnya acara-acara seminar, apalagi ini untuk generasi muda kita. Ya, yang keempat tentu dalam rangka untuk kecerdasan paripurna melalui olahraganya. Ya, biar anak-anak kita generasi muda ini raganya tetap sehat, tetap kuat. Ya, itulah Bapak Ibu di esensi pendidikan yang harus, ya, kita lakukan kepada generasi muda kita, membentuk kecerdasan yang paripurna tadi. Baik cerdas otaknya, cerdas hatinya, cerdas rasanya, ya, dalam rangka membentuk tadi rasa, ya, mungkin bisa kepedulian, ya, tidak mengeras gitu. Ya, juga cerdas raganya melalui olahraga tadi. Ya, tentu tantangan bagi generasi muda kita sekarang ini sangat luar biasa.
terutama terkait dengan perkembangan teknologi informasi. Ya, ini yang memang harus tetap kita waspadai. Sisi positifnya tentu perkembangan teknologi informasi ini harus diikuti oleh anak-anak kita, generasi muda. Ya, tapi sekali lagi harus bisa memanfaatkan sisi positif ya dari perkembangan teknologi informasi ini. Ya, nah sisi negatifnya memang ya teknologi informasi terutama media sosial saat ini tentu informasi ya sangat luar biasa, sangat bebas sebebas-bebasnya. Nah ini yang perlu sekali lagi adik-adikku sekalian ya untuk bisa memahami ya, memanfaatkan teknologi informasi terutama perkembangan media sosial ini ke hal-hal yang tentu positif. Ya, mudah-mudahan nanti dihadirkan juga gitu ya pakar teknologi informasi terutama terkait dengan media sosial ini tentang pemanfaatannya. Ya, ke arah anak-anakku sekalian yang ke arah positif tadi. Ya, karena sekali lagi ya dengan perkembangan saat ini dengan hanya modal handphone saja seluruh informasi seluruh dunia kan bisa kita akses. Ya, bahkan saya sering sampaikan kepada guru-guru kita, sekarang jangan bangga guru-guru kita itu. Ya misalnya memberi soal yang sulit gitu ya. Apapun bisa itu. Kita cari di brandly.com itu Bapak Ibu, begitu kita buka itu langsung pertanyaannya apa? Ya, kalau guru-guru kita sering ngasih PR misalnya ini, wah dibohongin sama siswa-siswa kita kalau sekarang pakai teknologi informasi. Udah pasti bisa menjawab. Di sana ilmu aja apa saja bisa dijawab itu. Ya, jadi dengan sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi ini menjadi perhatian kita semua terutama anak-anakku, tetap mengikuti perkembangan teknologi informasi. Ya, harus. Karena sekarang yang menguasai dunia adalah mereka yang betul-betul bisa mengembangkan teknologi informasi. Ya. Nah, di Asia sudah kelihatan Bapak Ibu, mana negara-negara yang nggak bisa mengikuti perkembangan dan mana negara-negara yang luar biasa. Ya, kita di Asia ini Cina, India, ya kemudian Korea Selatan yang mereka terus melompat ya terkait dengan perkembangan teknologi informasi. Ya, kalau ya saya kemarin teman-teman kita dengan Pak Gubernur itu kan berkunjung ke Jepang belum lama ini. Ya ada cerita, Jepang itu sekarang dalam proses stagnasi gitu perkembangannya. Ya beda dengan sebelahnya gitu, Korea Selatan itu. Mereka terus melompat. Ya, bahkan pengalaman teman-teman itu tahun 1993 waktu kuliah di sana gitu ya, waktu di S2 nih. Kita dulu orang Indonesia terheran-heran dengan Jepang itu, luar biasa. Tapi di saat ini ya masih tetap waktu seperti tahun 93 tuh. Ya, masih kebanyakan gitu. Dulu teman-teman kalau nginep di hotel aja di Jepang tahun 93 gitu, ya terheran-heran tuh luar biasa teknologinya semuanya. Ya udah elektronik semua, tapi sampai saat ini juga masih begitu. Nah, beda dengan sebelahnya. Nah, ini ya Korea Selatan nih yang terus melompat. Nah, tentu anak-anakku juga paham kan kalau di media sosial tuh. Punya nggak kira-kira temen apa tuh yang di media sosial tuh dari Jepang gitu kan jarang kan, mereka tertutup banget kelihatannya tuh. Ya kalau kita ini kan di dunia medsos itu. Ya, jarang gitu yang punya Jepang itu, anak-anak orang-orang Jepang itu. Ya, jadi mereka itulah gambaran perkembangan dunia dan kita juga sudah paham. Nah, ini tentu tantangan anak-anakku sekalian. Ya, bahkan kadang-kadang anak-anakku yang masih belajar ini saya sampaikan ya, handphone ini bisa jadi racun anak-anakku kalau kita nggak bisa memanfaatkan sisi positifnya. Ya, kalau waktunya hanya habis kita manfaatkan ya dengan bermedsos ria, tapi dari sisi yang negatif, nah waktu kita akan habis. Padahal anak-anakku sekalian ini sekali lagi pemilik masa depan. Ya, generasi milenial ini pemilik masa depan bangsa ini. Nah, kalian-kalianlah nanti yang akan memegang tampuk, ya akan sekali lagi yang mempunyai ya masa depan di bangsa kita ini. Ya, harus betul-betul bisa mencermati ya terkait dengan perkembangan teknologi
informasi ini. Ya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama dari sisi positifnya. Nah, negara-negara yang memang bisa menguasai teknologi ya sekarang ini luar biasa majunya. Ya, terutama handphone, laptop, ya, teknologi komputer itu, teknologi informasi, ya itulah sekarang negara-negara yang memegang dunia. Nah, anak-anakku juga harus demikian. Ya, tetap mengikuti perkembangan teknologi informasi, tapi sekali lagi harus dimanfaatkan betul semaksimal mungkin untuk sisi yang positif. Mungkin itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, agar pelatihan atau Sadana Camp ini bisa diikuti dengan baik ya dalam 2 hari ini ya, karena ilmu, wawasan, keterampilan, skill itu tidak harus sekali lagi diperoleh hanya di sekolah formal. Ya, kegiatan-kegiatan seperti ini juga sekali lagi bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam memperoleh tadi, ya, baik wawasan, pengetahuan, skill, ya, untuk meningkatkan tentu kapasitas anak-anakku sekalian. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat, ya, mengikuti Sadana Camp ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mengikuti dengan baik, ya. Ini di suasananya yang luar biasa ini ya, sejuk ya, dengan suasana yang lain mudah-mudahan tetap bisa serius tapi tetap juga bisa santai. Ya, tadi sudah dilaporkan panitia ini kegiatannya luar biasa. Ya, ada sisi keagamaannya, ada sisi seni budayanya, ya, ada juga sisi ya pengetahuan, ya, mudah-mudahan nanti juga teknologi informasi dan bisa didapatkan oleh anak-anakku sekalian. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat dan saya ucapkan juga sukses kepada seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan persiapan yang luar biasa baik. Tentu kami mewakili pemerintah Provinsi DKI Jakarta senantiasa mendukung upaya-upaya dalam rangka meningkatkan ya kapasitas dan membangun karakter generasi muda kita, karena tantangan ke depan anak-anak kita ini tentu ya sangat berat di pergaulan dunia ini yang memang berkembang luar biasa. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya semuanya, ya, dengan seizin Bapak Ibu sekalian dan senantiasa memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, acara Sadana Camp bagi generasi muda Hindu tahun 2022 ini secara resmi dinyatakan dibuka. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ditandai dengan pemukulan gong, jadi pembukaan Sadana Camp ditandai dengan pemukulan gong yang akan didampingi oleh Ketua PHDI Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, Ketua PHDI Provinsi Banten, dan Ketua PHDI Provinsi Jawa Barat, dan juga didampingi oleh Ketua Panitia dan sponsorship kita yaitu Bu Putu Dewi dari Bank Mandiri dan juga dari Pertamina Bapak Madewira. Silakan untuk mendampingi pemukulan gong. Baik, ini akan saya pukul 5 kali ya, sesuai dengan dasar negara kita Pancasila. Iya, terima kasih Bapak Kepala Biro Dikmental Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan sambutan dan membuka Sadana Camp tahun 2022.